Hello and welcome back to Women Digital Show. Wah, Wah. bareng ya? Iya bareng. Oke. Apa kabar Kak Adra? Aduh, aku baik banget, puji Tuhan. Nah Kak, Hafiz gimana nih kabarnya nih? Kayaknya ada sesuatu yang tertutup, itu apa tuh ya kalau boleh tahu? Bukan tertutup sih. Jadi apa tuh? Banyak masalah. Banyak masalah. Iya, ya tapi nggak usah diceritain di Nggak usah sini lah. diceritain, nanti Kak Adra. berepisode ya, panjang Iya, ya. kita mau have fun doang di sini. Oke, boleh. Oke, kita mau ngapain sih Kak Adra? Hari ini seperti di judulnya kita mau bikin podcast. Ya udah, ya pasti Iya, lah pasti ya. podcast pasti dong. podcast lah ya. Jadi di podcast ini kita mau ngomongin banyak banget tentang strategi communication UDL gitu. Kita bakal ngorek-ngorek ya Kak Adra Lebih tentang dalam strategi lagi. communication. Betul. Nah, kalau minggu lalu kan ada guest star. Minggu ini ada nggak Kak? Minggu ini kita akan selalu hadirkan guest star, kita berusaha. Jadi kita hari ini akan ada guest star yang gimana ya? Yang gimana Wow ya? banget. Yang wow banget ya. Spesial banget. Yang spesial banget. Kalau karena- kemarin VVIP nih VVIP lagi ya. Iya, VVIP lagi. Lalu VVIP pokoknya guest star kita ya. Bener banget. Betul. Iya. Jadi guest star kita akan memperkenalkan dan menjelaskan prodi dari Strategic Communication UDL ke UMIT semua. Betul. Kalau gitu langsung sambut saja ya, Iya, Kak Adra. tanpa berlama-lama Betul. lagi karena telah hadir sama kita di sini Ibu Helga Liliani Cakradewi, Kaprodi dari UDL. Selamat siang, Bu Helga. Halo, selamat siang. Baik ya Bu, kabarnya ya Bu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sehat banget nih Bu Helga. Oke. Sebelumnya selamat datang ya Bu. Ini episode kedua kita nih. Jadi Ibu termasuk guest star kita yang Yang awal penting juga gitu ya. ya, yang penting dan awal-awal gitu betul ya. banget. Terima kasih sudah diundang ya. Sama. Iya, sama-sama Bu. Kita yang terima kasih ya. Iya. Kita yang terima kasih. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Bu seputar strategi communication ya Bu. Jadi mungkin untuk UMIX di rumah kita bakal ngasih info juga sebenarnya prodi strategi communication itu apa, terus mungkin kalau misalkan udah lulus bisa jadi apa Bu. Kita bakal ngobrol aja, tapi santai aja ya, nggak usah tegang-tegang Santai banget ya. Jangan tegang ya. Jangan tegang. Oke. Mungkin kita langsung nanya-nanya aja nih. Aku ada pertanyaan soal udah kepo juga sih ya. Jadi pertanyaan pertama dari aku nih Bu, kalau misalkan dari Bu Helga nih mungkin boleh memperkenalkan atau menjelaskan terlebih dahulu nih sebenarnya prodi strategi communication itu apa sih Bu ke UMIX di rumah semua nih? Perkenalkan. Oke, jadi prodi strategi communication itu merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, karena kita core-nya itu adalah dari ilmu komunikasi, seperti yang kita tahu kan kalau ilmu komunikasi mungkin banyak orang yang tahu gimana sih cara ngomong gitu kan, cara bicara sama orang, cara bicara depan publik gitu kan. Nah, selain itu kalau di prodi strategic communication kita juga akan belajar tidak hanya di tataran dengan individu gitu ya. Kita bagaimana membangun komunikasi tidak hanya dengan individu, tidak hanya dengan publik, tapi juga bisa di tataran brand. Jadi bagaimana perusahaan kemudian nanti membangun komunikasinya gitu sama stakeholdernya. Nah, bagaimana brand juga ngebuat diri dia itu berbeda gitu dibandingkan dengan brand yang lain. Nah, strategi itu nanti yang akan kita pelajari di strategi communication gitu. Oke, berarti nggak kayak orang-orang bilang di ini ya Bu, di umum. Mereka biasanya bilang kayak strategi communication itu belajar ngomong doang ya, kebanyakan bilang ya. Tapi ternyata banyak yang dipelajarin. Betul. Padahal ya banyak yang salah kaprah gitu kan. Banyak yang bilang anak komunikasi tuh ngomongnya aja gitu yang pintar. Nah, padahal utamanya itu sebagai mahasiswa komunikasi, pertama mereka harus pintar nulis. Jadi sebelum kalian berbicara, nah kalian itu nanti akan di drilling, diajarin bagaimana cara untuk menulis. Nah, nulisnya apa? Ya menulis di tataran brand tersebut atau di tataran public relations. Misalnya bikin press release, terus juga misalnya kalian kalau bikin iklan kan ada kopinya ya. Nah, bagaimana kita bikin kopi yang menarik gitu supaya masyarakat tertarik sama iklan yang atau produk yang kita iklankan gitu. UMIX nggak belajar ngomong doang, luas kok belajar ya. Banyak banget mulai dari brand, bikin iklan, apapun. Betul. Jadi di ilmu komunikasi itu dipelajarin gitu ya Bu. Betul. Nah, oke, kalau gitu di strategi communication UDL ini nanti akan ada peminatannya lagi nggak Bu? Lebih dalam gitu, misalnya
broadcasting kah, atau public relations, atau marketing communications, atau apa gitu Bu? Mungkin, dan itu di semester berapa kalau misalkan ada? Oke, jadi strategi communication di UMN itu kita belajar sekaligus dua lingkup, yaitu lingkup marketing communication dan corporate communication. Jadi sekarang udah nggak ada peminatan seperti itu. Nah, jadi dalam 1 sampai 8 semester kita akan belajar dua hal tersebut, terutama di antara semester 3 sampai semester ke-6 ya. Jadi itu full nanti mempelajari tentang markom, korkom, nanti bisa dapat dua pandangan dari hal itu gitu. Jadi tidak ada peminatan, cuma kita mempelajarinya mata kuliah secara umum. Ada mata kuliah yang nanti akan ngebahas korkom, tapi kita juga harus belajar mata kuliah yang ngebahas markom gitu. Berarti nanti di semester berapapun itu akan belajar dua-duanya ya Bu ya? Betul. Corporate communication sama marketing Betul. communication. Itu nanti jadi mata kuliah pilihan gitu. Jadi terserah kalian mau pilihnya gimana. Oh, berarti balik lagi ke kitanya ya Bu ya? Misalkan Iya, kita betul. ada di platform atau markom ya Bu? Tapi di kurikulumnya sendiri itu memang kita set beberapa mata kuliah yang wajib ya. Dari kedua hal tersebut, korkom dan markom, ada mata kuliah yang memang wajib yang kita ambil, sisanya nanti kita bisa pilih gitu. Oh, berarti ada yang wajib. Ada yang diambil wajib, dan betul. sisanya setelah itu UMN semua bisa milih, betul ya, Bu? Betul. Oke. Kalau misalkan tadi udah ngomongin peminatannya nih Bu, aku mau nanya dulu nih, kalau misalkan kita udah peminatan nih, udah ambil, terus misalkan udah lulus nih, kita ngomongin pekerjaannya dulu ya kali ya. Kalau misalkan udah lulus nih, kesempatan kerjanya itu di bidang apa aja sih Bu? Oke, tentunya di bidang komunikasi ya. Ya, Pertama itu di bidang komunikasi. Kalau kalian masih bingung, mungkin kalau kalian di dalam sebuah corporate nanti bisa jadi PR-nya atau jadi corporate communication officer pertama. Terus kalau misalnya kalian ke industri communication yang kreatifnya, itu kalian bisa masuk ke agensi komunikasi, konsultan PR, konsultan advertising, atau sekarang yang banyak itu bermunculan adalah di digital advertising agency seperti itu. Jadi lumayan macam-macam dan juga bisa berkesempatan jadi researcher, peneliti di bidang komunikasi, lalu atau kalau misalnya lanjut ke S2-nya ya bisa jadi dosen gitu. Berarti luas ya untuk pekerjaan. Iya, di betul. situ-situ doang. Mau jadi PR ataupun markom bisa ya. Atau Jadi banyak dosen juga ya, yang bisa jadi- bisa ya. Ya banyak juga yang jadi konten kreator. Oh iya, Iya kan? betul banget sih. Itu kayaknya gampang tapi ternyata susah pas dijalani Iya, content betul. creator tuh ya. Oke. Mungkin kita ngomongin kurikulum sekarang Bu. UDL sendiri kan bisa dibilang ada perbedaan yang cukup signifikan ya dengan yang reguler. Kalau misalkan UDL itu dijalankan secara online full ya, sedangkan reguler mungkin kalau misalkan sudah Pandemi udah berakhir ya, bisa bakal kuliah. offline. Nah, kalau misalkan dari secara kurikulum nih, ada nggak sih yang membedakan UDL ini dengan reguler? Oke, kalau dari kurikulumnya nggak ada yang membedakan karena program studi reguler yang tatap muka itu adalah program studi induknya. Jadi apa ya? Memang benar tadi bedanya cuma di cara penyampaiannya aja ya, metodologi ngajarnya aja, yang satu tatap muka, yang satu online. Tapi selain itu nggak ada yang berbeda. Dari kurikulumnya, jumlah SKS lulusnya, gelar sarjananya, lalu juga mata kuliahnya, RPKPS-nya. Jadi dalam satu semester tuh mempelajari apa saja. Nah, itu juga sama. Terus termasuk dosennya. Jadi dosennya juga ada yang mengajar di UDL dan mengajar juga di yang tatap muka. Begitu juga sebaliknya, yang dari tatap muka juga mengajar di UDL seperti itu. Oke, berarti Jadi- kurang lebih metodenya doang ya Bu? Iya betul, secara kualitas tidak ada yang berbeda Sama, gitu. ya. Oke, berarti sama. Nah Bu, mau nanya lagi lebih dalam soal mata kuliah mungkin ya, karena tadi ngomongin kurikulum. Di UDL itu ada, Strakomnya itu ada mata kuliah apa aja sih Bu? Mungkin secara singkat aja Bu, biar UMates di rumah nih pada tahu. Strategi communication-nya ya, jadi yang tadi balik lagi saya yang bilang kan ada markom, ada korkom. Iya, betul. Nah kalau untuk di bidang markom itu ada direct marketing and personal selling, terus ada sales promotion communication, terus juga ada mata kuliah
yang menarik itu kayak art and copywriting kayak gitu, terus ada media production. Jadi bagaimana kita bikin iklan gitu ya secara sederhana itu juga diajarin. Terus menyeluruh deh pokoknya dari awal sampai akhirnya nih. Kalau di Corecom-nya itu ada media relations and ethics, terus juga nanti kalian akan belajar tentang manajemen PR, marketing PR. Terus yang menarik dari Women ini, dari UDL maksud saya. Yang menarik dari UDL ini, kita juga punya kurikulum yang terbaru ya, itu ada communication development. Jadi sekarang kan kalau kita lihat ya, trennya itu brand itu harus sustainable, terus perusahaan itu juga harus menjalankan CSR kayak gitu-gitu kan. Nah kita juga ngelihat dalam menyusun kurikulum, kita ngelihat perkembangannya. Makanya ada mata kuliah baru nih yang akan kita pelajari nanti gitu. Ada juga growth hacking, tadi saya kelupaan untuk yang Markom karena Women itu kalau saya nggak salah ya, jadi salah satu kampus yang mengenalkan mata kuliah growth hacking pertama kali di Indonesia. Gitu. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Keren banget kayaknya. Oke. Tadi kalau misalkan Bu Elza kan menyinggung dosen-dosen yang ngajar di UDL dan reguler itu sama ya. Mungkin bisa dijelasin secara umum aja kalau misalkan dosen-dosen yang ngajar di UDL itu dosen yang gimana sih, mungkin yang pernah bekerja atau mungkin praktisi iya, mungkin ya, jadi iya. udah kerja di lapangan dulu gitu. Iya. Betul, backgroundnya ya. Backgroundnya. Oke, nah jadi kalau di UDL tuh kan karena kita belajarnya secara online, terus ada yang mata kuliah dijalankan secara asinkron juga gitu kan, pertemuan-pertemuannya dijalankan secara asinkron. Kalau asinkron itu kan biasanya berarti kita ada dosen yang membuat video pembelajarannya, dan nanti juga ada yang mendampingi sebagai fasilitator di kelas gitu kan. Nah, karakteristik dosen di UDL tuh rata-rata ya praktisi. Yang membuat konten belajarnya itu rata-rata adalah praktisi. Jadi memang case-case-nya yang nanti kita dapat itu memang benar-benar case yang real gitu ya dari mereka. Terus ada juga dosen yang sebagai fasilitator. Nah ini dosennya juga berlatar belakang praktisi juga, lalu juga akademisi gitu. Nah itu jadinya macam-macam. Sama seperti yang di tatap muka kan dosennya. Iya betul. Tapi lengkap ya. Lengkap ya. Berarti dosennya tuh memang yang kita datangkan itu adalah yang udah memang pekerja di lapangan dulu ya Bu ya. Iya, Jadi nanti pengalaman memang punya istilahnya. pengalaman Iya, punya ya. Jadi nggak pengalaman. sembarang dosen gitu ya. Bisa Dosen sharing juga ke iya. teman-teman UDL. Betul banget. Mungkin lanjut lagi nih, tadi Bu Helga sempat mention nih asinkron dan sinkron nih. Iya tuh. Mungkin minggu lalu kita udah bahas ya Iya, asinkron sama dan Pak Arif sinkron. sedikit ya. Iya. Kita tanya lebih dalam lagi mungkin di sini ya. Betul. Mungkin aku mau nanya nih Bu Helga, kalau misalkan seperti yang kita tahu UDL ini ada sistem namanya asinkron ya Bu. Kalau misalkan dari Bu Helga sendiri, kenapa sih asinkron ini bisa ada, atau boleh dijelasin juga nih bagaimana sih dengan adanya asinkron ini teman-teman UMITS di rumah bisa tahu kalau misalkan pembelajaran itu efektif dengan sistem asinkron itu. Oke, nah jadi ini kita bicara gaya atau model pembelajarannya dulu gitu ya. Nah jadi model belajar di UDL itu kan ada sinkron, ada asinkron. Keduanya ini dilakukan secara online. Jadi kalau sinkron itu kita masuk ke kelas, ketemu dosen gitu ya, bersama dengan teman-teman yang lain di waktu yang sama, tapi tempatnya bisa beda-beda. Mungkin kamu belajarnya dari rumah, kamu dari mana, dari kafe misalnya gitu kan ya online-nya. Nah kalau yang asinkron itu adalah model pembelajaran yang lebih fleksibel secara online. Jadi kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja, tentunya memang sesuai dengan deadline yang diberikan gitu ya per minggunya gitu, per pertemuannya. Nah supaya efektif, karena kan kita jadinya nggak ketemu dosen dong, kalau kita mata kuliah asinkron ya. Supaya efektif, nah kita tuh menggunakan alur pembelajaran pedati namanya. Yang pertama itu kalian mempelajari dulu, jadi kalian mempelajari materi di pertemuan tersebut lewat apa? Lewat tadi konten pembelajaran digital, lewat video pembelajaran yang
di shooting atau di tapping bareng dosen praktisi tadi gitu kan. Nanti dosennya akan menjelaskan tentang materi lewat video tersebut. Lalu juga misalnya dosennya bisa menyampaikan materi lewat macam-macam media, dia pokoknya lewat artikel, lewat apa segala macam. Terus setelah kalian mempelajari kan biasanya kita akan bertanya dari materi yang kita pelajari tersebut kan. Nah, kita bertanya, kita mendalami kemudian lewat forum diskusi online yang ada di e-learning gitu. Nah, di forum diskusi online tersebut nanti ada dosen atau tutor yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Terus kalau kalian sudah lewat dari dalami, kalian akan menerapkan pengetahuan yang sudah kalian miliki itu lewat penugasan online, dan terakhir dievaluasi lewat kuis. Jadi memang itu alur belajarnya gitu. Berarti awalnya nonton video materi yang dari dosen sendiri ya? Betul. Dijelaskan oleh dosen dulu. Betul. Baru nanti kalau mau nanya-nanya ada forum diskusi. Dari forum diskusi biar lebih paham lagi, boleh ada tugas ya? Tugas, Tugas betul. baru terakhir dievaluasi lewat Kuis. Jadi setiap ini sepanjang itu gitu ya? Tapi di setiap pertemuannya belum tentu ada tugas gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas di setiap pertemuan, bayangin deh satu semester, misalnya kalian ngambil 8 mata kuliah, terus tiap minggu ada tugas, kan pasti akan berat ya rasanya gitu. Jadi memang dirancang bagian untuk menerapkan itu sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya itu. Berarti ada target tertentu ya Bu untuk setiap mata kuliahnya itu, capaian belajar berapa. Betul. Jadi tugasnya tidak ada di setiap pertemuan. Mungkin satu mata kuliah itu tugasnya maksimal 3 atau 4 gitu, 3 sampai 4 dalam satu semester. Iya. Dari yang Bu Helga jelasin sebenarnya asinkron ini bisa dibilang udah mateng banget ya. Udah matang banget karena ternyata prosesnya itu seperti itu gitu ya. Jadi bikin kita bisa ngerti di bab tersebut tuh belajarnya apa aja. Seperti gitu. itu yang gimana tuh maksudnya? Iya, seperti itu. Oke. Lanjut lagi aja. Lanjut ya. Mungkin tadi Bu Helga udah mention nih, misalkan UMage di rumah semua join atau masuk UDL, salah satu keunggulannya itu fleksibel waktu belajarnya. Betul. Nah, mungkin ada nggak sih kelebihan atau keunggulan lain dengan UMage itu semua belajar Strakom di UDL ini? Oke. Nah, kayaknya fleksibilitas itu memang hal yang mutlak ya kalau kita belajar online learning. Jadi kampus yang dengan pembelajaran online dimanapun pasti bilangnya fleksibel gitu belajarnya ya. Tapi kalau di UDL ini selain fleksibel, kita punya nilai plus lainnya. Salah satunya adalah Skystar Venture. UMN kan punya Skystar Venture yang merupakan bisnis inkubator kan. Jadi mahasiswa itu masuk menjadi mahasiswa, nanti mungkin keluar setelah lulus dari UDL karena ikut program inkubasi bisnis gitu ya dari Skystar Venture, keluar bisa langsung jadi wirausaha misalnya seperti itu salah satu nilai plusnya gitu. Berarti mahasiswa UDL bisa juga ikut program dari Skystar Ventures ya Bu ya? Tentu. Berarti yang niatnya awal belajar doang, tentunya udah punya usaha nanti. Iya, bisa jadi betul. entrepreneurship ya? Iya, lumayan banget ya. Keren banget emang nih. Itu salah satu keunggulan ya jadinya. Iya, ya? lalu fasilitas kemahasiswaan juga semuanya dapat dimiliki sama mahasiswa UDL gitu. Jadi kalau tatap muka kan kalian bisa ikut UKM, lalu ada Career Development Center, terus ada student support, student development. Nah, itu semua juga sama. dapat gitu. Berarti benar-benar UMN sama UDL itu bedanya cuma cara pembelajarannya aja Iya, ya, tatap betul. muka sama online. Betul. Gitu. Oke, kalau begitu gimana nih, Hafiz? Langsung lanjut kemana nih? Langsung lanjut ke games nih Iya, kali ya. boleh. Karena Ini tadi sebenarnya udah gamesnya bincang-bincang. tanya-tanya lagi sih Bu. Jadi hari ini Tanya kita mulu. banyak yang nanya ya. Iya. Bu Helga ngejawab doang. Oke. Jadi untuk gamesnya ini namanya Disordered Bu. Nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Ibu langsung jawab aja secara cepat biar lebih asik juga ya kalau cepet ya. Lebih cepet gitu ya. Berarti kita langsung masuk aja ke sesi This This or or That. Oke, langsung aja. Mau aku atau Pak Adro Kamu nih? deh yang Aku nanya. ya. Iya.
siap-siap nih Bu. Kayak cepet nih ngomongnya. Kasih ya. Pelan-pelan ya. Oke. Makeup atau skincare Bu? Skincare. Skincare. Iya, oke. Barangnya lebih pilih di online shop atau beli di store-nya langsung Bu? Di store. Di store, oke. Ibu tim martabak manis atau asin? Dua-duanya bisa nggak? Aduh, dua-duanya doyan ya Bu. Oke, nggak bisa Bu. Lebih suka mie ayam atau bakso Bu? Mie ayam. Mie ayam. Sama berarti ya. Sama kalau pergi liburan lebih pilih ke gunung atau pantai? Gunung pastinya. Gunung. Anak gunung. Anak gunung, wah Anak keren banget gunung. nih. Sama kayak saya. Oh, anak gunung juga Dia ya? suka naik gunung. Oh iya, keren. Oke. Mau nanya lebih lanjut nih Bu, kenapa Ibu lebih pilih belanja di store langsung? Karena pengalaman belanjanya itu. Pengalaman Jadi belanja kita ini. bisa coba langsung. Kalau beli baju lihat bahannya langsung kayak gimana gitu kan, nyobain langsung. Iya, gitu. kalau online mesen yang Takutnya- di foto pakai gini, Iya. atau malah kayak gini. Iya benar. Oke, kalau Ada mau tanya lagi? nggak ada sih kayaknya ya. Udah kasihan Bu Helga ditanya mulu ya. Ini cuma nanya doang hari ini ya. Iya, Tinggal kan ngejawab doang. iya, benar banget. Mungkin cukup sekian Bu untuk Iya. hari ini, tapi sebelumnya saya dan Ajeng mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima Baik, Bu kasih Helga, juga udah datang. ya, terima Terima kasih. Untuk Qmix semua, nanti kalau misalkan join UDL pasti bakal ketemu Bu Helga ya. Iya, jadi Bu Helga ini kaprodinya UDL ya teman-teman ya. Tadi agak lupa dijelasin gitu ya. Ini kaprodinya UDL. Oke, kalau gitu makasih Bu Helga, sehat Thank selalu. you, thank Thank you. you. Thank you. Ya. Oke, Qmix semua. Tadi kita udah ngobrol ya Kaldra, Betul udah banget. bincang-bincang cantik bareng guest star kita yang cantik. Dengan Bu Helga sudah diperkenalkan dan juga sudah dijelaskan juga mengenai prodi strategi communication, dan juga tadi dijelasin juga ya Kaldra tentang UDL. Bener banget. Dan tadi nggak hanya itu aja, kita juga udah asik-asikan, udah seru-seruan banget pokoknya tadi sama Bu Helga. Betul di Games banget. Disordered ya. Betul Kaldra, tadi Bu Helga sempat panik tuh ditanya martabak manis apa manis? Manis apa manis? Manis apa asin? Iya, Iya. bener. Betul. Dan sebelum kita tutup acara pada hari ini atau podcast hari ini, kita mau ngasih info penting dulu ya Kaldra untuk Betul Qmate semua di rumah. Jadi untuk Qmate semua yang mau melakukan pendaftaran atau mau join UDL, bisa banget ya Kaldra. Betul. Bisa langsung melakukan pendaftaran di bit.ly/formudl 2022. Dan tentu saja untuk Qmate semua kita ada acara juga nih Kaldra. Nah acaranya apa? Kita ada info session untuk Qmate semua yang mau nanya-nanya atau mau cari info tentang UDL, bisa banget join acara kita setiap hari Sabtu ya Kaldra. Betul banget. Dan minggunya ada acara lagi Kaldra. Acaranya tes beasiswa nih. Jadi untuk Qmate semua yang mau dapat beasiswa bisa langsung ikut aja tes beasiswa kita. Acaranya paket ya, info Betul session, banget. tes beasiswa. Iya, Langsung daftar aja. Dan formnya ada di mana Kak? Yang tadi aku Formnya sebutin. teman-teman bisa cari infonya di Instagramnya UDL di @digitallearning.women, dan bisa juga cari informasinya ke websitenya UDL di dl.women.ac.id. Betul Gitu. banget Kak Agra. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita Kak Iya, Agra. betul banget. Di mana? Dan untuk aku @hafizfalah. Dan untuk aku di @adrayosni. Betul. Dan campers kita boleh juga ya? Boleh nanti ya. di Nanti bawah akan aja sini di ya, bawah, di bawah ya. sini Kita ya. cantumin. Oke, kalau begitu. Dan terakhir Kak Agra, Apa jangan tuh? lupa Iya, apa? komen, like, dan and subscribe subscribe YouTube dari Universitas Multimedia Nusantara. Oke. Betul. Akhir Akhir kata, kata. betul Kak Agra. Stay online. Stay safe. Bye-bye, Bye-bye, you you mates. mates.